Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indah Fatima Azhara dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Komputerisasi Akuntansi dengan NIM 09020582024058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa merupakan hasil reka cipta manusia dalam upaya menjalin komunikasi antara satu dengan yang lain. Dalam upaya pemenuhan kebutuhannya sebagai makhluk sosial, bahasa sebagai lambang identitas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Indonesia memiliki identitas bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Seiring dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang di dalamnya terdapat pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa dengan beragam bahasa pula. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia dijadikan alat untuk pemersatu dan seiring waktu terus berjalan, perkawinan campuran antar suku bangsa, bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar masih sangat terbatas karena beberapa alasan yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan banyaknya suku bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam bahasa, yaitu kurang lebih 748 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Namun demikian, keterbatasan ini merupakan tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai lambang pemersatu bangsa. Tantangan inilah yang harus kita hadapi, khususnya generasi muda dan pelajar, sebagai agen perubahan suatu bangsa. Berdasarkan fenomena yang ada, bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai mendapatkan tekanan, khususnya tekanan dari penggunaan bahasa yang dipandang oleh pelajar sebagai bahasa yang lebih keren dan kekinian, atau penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Biasa dibilang sebagai bahasa gaul atau bahasa alay. Hal ini pula menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan pelajar dan masyarakat. Adapun faktor-faktor lain yang menjadi penghambat perkembangan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah: yang pertama, adanya campur tangan bahasa asing dalam kehidupan sosial pelajar. Yang kedua, dari faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu pengaruh terbesar dalam kehidupan individu. Oleh karena itu, lingkungan juga memiliki peran besar dalam pengembangan bahasa di kalangan pelajar. Faktor ketiga, kurangnya pemahaman pelajar terhadap kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Upaya yang bisa dilakukan untuk pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan pelajar diantaranya: yang pertama, dapat dimulai dari perubahan lingkungan. Mulailah untuk mengurangi porsi penggunaan bahasa asing dan penggunaan bahasa gaul atau alay dalam berinteraksi secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, berupa pelaksanakan program literasi. Program literasi yang mengharuskan pelajar untuk membaca dan bertujuan untuk membiasakan peserta didik untuk rajin membaca. Yang ketiga, program tulis kata. Dalam program ini, siswa diwajibkan untuk menulis kata-kata yang mereka ketahui dalam bahasa Indonesia. Program ini bisa dilakukan bersama dengan program literasi. Sambil membaca, siswa juga diharapkan untuk menulis
setiap kata yang mereka anggap asing untuk mereka lalu mencari tahu arti kata tersebut. Yang keempat, mengadakan kegiatan hari kebahasaan, seperti halnya kegiatan program-program sekolah pada umumnya. Kegiatan hari kebahasaan diadakan untuk memberi motivasi kepada siswa-siswi dalam kebahasaan, khususnya dalam berbahasa Indonesia. Yang kelima, bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti isi Sumpah Pemuda, bahwa sebagai pelopor generasi penerus bangsa sudah sepatutnya untuk mengakui bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya terlebih sopan, tapi juga menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah satu wujud nasionalisme terhadap bangsa sendiri. Yang keenam, menulis surat amplop dengan tema pena. Dulu sebelum adanya pesan elektronik, orang berkomunikasi menggunakan surat amplop. Tak heran jika sastrawan dahulu karya sastra tulisan diakui oleh banyak orang, seperti buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang ketujuh, kegiatan pertukaran bahasa, sama halnya seperti kegiatan pertukaran pelajar. Pertukaran bahasa ini bertujuan untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke mancanegara, seperti ke negara-negara tetangga, Australia, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya yang mayoritas masih ada penggunaan bahasa Indonesia walaupun tak banyak. Bahasa di kalangan pelajar sangatlah penting karena bahasa merupakan identitas asli dari suatu bangsa. Maka sudah sepatutnya sebagai pelajar wajib ikut menyertakan diri dalam pengembangan bahasa Indonesia. Pelajar adalah generasi penerus bangsa, agen pendobrak generasi penerus bangsa, pemimpin bahasa masa depan. Karena jika bukan oleh para penerus bangsa, siapa lagi? Jika tidak digunakan dan dikembangkan, akan diapakan? Apa akan dibiarkan lenyap begitu saja? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu, pengembangan bahasa adalah penting hakikatnya, dan pelajar memegang peranan penting dalam pengembangan bahasa Indonesia.